Selamat berjumpa dalam pembahasan mata kuliah Pengantar Bisnis dan Ekonomi Digital. Pada pembahasan kali ini akan merevisi atau mereview yaitu tentang 12 karakteristik ekonomi baru. Zero Moment of Truth atau biasa disingkat dengan ZMOT. Nah, pada saat satu ini kita bisa melihat bahwa di era konvensional kita mengenal istilah First Moment of Truth atau FMOT, yaitu momen di mana seseorang mendatangi toko dan tertarik membeli sebuah barang. Nah, seiring dengan perkembangannya, ZMOT menghadirkan fenomena baru dalam berbelanja. Nah, dalam momentum ini, konsumen biasanya menggali sebanyak-banyaknya informasi tentang barang yang ingin dibeli, seperti harga barang, spesifikasi, kualitas, review, hingga toko terdekat yang menjualnya. Momen pencarian di internet ini ternyata membawa pengaruh besar atas keputusan seseorang membeli barang. Oleh Google, momen ini dipopulerkan dengan sebutan Zero Moment of Truth atau ZMOT. Banyak pula yang melakukan perbandingan antara merek satu dan lainnya. Nah, pada kolom pencarian di mesin pencari, banyak orang mengawalinya dengan pertanyaan seperti merek parfum apa yang wanginya tahan lama? Merek tas apa yang sedang hit saat ini? Merek sabun cuci baju apa yang ampuh menghilangkan noda? Merek yang muncul pertama pada pertanyaan-pertanyaan ini akan memiliki nilai keunggulan yang lebih dibandingkan merek lain. Kehadiran online sebuah produk dalam bentuk website atau online marketplace tentu menjadi semakin penting untuk mengambil momentum keputusan konsumen membeli sebuah produk tersebut. Apa itu New Economy? Pemberdayaan alat-alat digital dalam aspek spesifik pada bisnis disebut sebagai New Economy. Tidak diaplikasikan dalam seluruh proses bisnis hanya tertentu saja, namun memiliki dampak signifikan, bahkan menjadi ujung tombak dalam mengakselerasi penjualan produk. Istilah ekonomi digital atau digital economy dikenalkan oleh Don Tapscott di tahun 1995 lewat bukunya berjudul The Digital Economy, Promise and Peril in the Age of Network Intelligence. Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang didasarkan pada teknologi digital internet. Ekonomi digital tersebut juga dengan sebutan internet ekonomi, web ekonomi, digital based ekonomi, new economy knowledge atau new economy. Ekonomi digital. Ekonomi digital didefinisikan oleh Armin Hartman sebagai the virtual arena in which business actually is conducted. Value is created and exchanged. Transaction occur and one-to-one relationship measure by using any internet initiative as medium exchange. Hartman tahun 2000. Keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya berkembang bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antar perusahaan ataupun antar individu. Bagi perusahaan baru atau startup company, untuk terjun ke bisnis ini biasanya lebih mudah dibandingkan dengan perusahaan yang telah lama berdiri. Statistik menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan lama yang ingin memanfaatkan keberadaan ekonomi digital harus mengadakan perubahan mendasar pada proses bisnisnya secara radikal. Bisnis proses re-engineering. Karakteristik ekonomi digital. Don Tapscott menemukan ada 12 karakteristik penting dari ekonomi digital yang harus diketahui dan dipahami oleh para praktisi manajemen, yaitu pertama, knowledge. Jika di dalam ekonomi klasik tanah, gedung, buruh, dan uang merupakan faktor-faktor produksi penting, maka di dalam ekonomi digital, knowledge atau pengetahuan merupakan jenis sumber daya terpenting yang harus dimiliki organisasi. Mengingat bahwa pengetahuan melekat pada otak manusia, maka faktor intelijensia dari sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan merupakan penentu sukses tidaknya organisasi tersebut dalam mencapai objektifnya. Pengetahuan kolektif inilah yang merupakan value dari perusahaan
dalam proses penciptaan produk dan jasa. Di samping itu, kemajuan teknologi telah mampu menciptakan berbagai produk kecerdasan buatan, artificial intelligence yang pada dasarnya mampu membantu manajemen dan staf perusahaan untuk meningkatkan kemampuan intelijensianya masing-masing. Contoh produk perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat menjadi sistem penunjang pengambilan keputusan adalah decision support system dan expert system. Prosumption. Di dalam ekonomi digital, batasan antara konsumen dan produsen yang selama ini terlihat jelas menjadi kabur. Hampir semua konsumen teknologi informasi dapat dengan mudah menjadi produsen yang siap menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnis. Contohnya adalah seseorang yang harus membayar $5 untuk mendapatkan akses ke dalam sebuah sistem mailing list. Kemudian yang bersangkutan membuat sebuah komunitas mailing list di mana setiap anggotanya harus membayar $1 kepadanya. Dalam waktu singkat, yang bersangkutan telah dapat memperoleh untung dari usaha kecil tersebut. Dalam konteks ini, individu yang bersangkutan dikategorikan sebagai prosumer. Immediacy. Di dunia maya, pelanggan dihadapkan pada beragam perusahaan yang menawarkan produk atau jasa yang sama. Dalam memilih perusahaan, mereka hanya menggunakan 3 kriteria utama. Secara prinsip, mereka akan mengadakan transaksi dengan perusahaan yang menawarkan produk atau jasanya secara cheaper, better, dan faster dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Mengingat bahwa switching cost di internet sangat mudah dan murah, maka pelanggan akan terus-menerus mencari perusahaan yang paling memberikan benefit tertinggi baginya. Melihat hal inilah, maka perusahaan harus selalu peka terhadap kebutuhan pelanggan yang membutuhkan kepuasan pelayanan tertentu. Digitization menjadi serba digital. Digitization merupakan suatu proses transformasi informasi dari berbagai bentuk menjadi format digit 0 dan 1, bilangan berbasis 2. Walaupun konsep tersebut sekilas nampak sederhana, namun keberadaannya telah menghasilkan suatu terobosan dan perubahan besar di dalam dunia transaksi bisnis. Lihatlah bagaimana bentuk gambar 2 dimensi seperti lukisan dan foto telah dapat direpresentasikan ke dalam format kumpulan bit sehingga dapat dengan mudah disimpan dan dipertukarkan melalui media elektronik. Kemajuan teknologi telekomunikasi yang memungkinkan manusia untuk saling bertukar informasi secara cepat melalui email ke seluruh penjuru dunia semakin memudahkan proses pengiriman dan pertukaran seluruh jenis informasi yang dapat didigitasi. Virtualization menjadi serba virtual. Berbeda dengan menjalankan bisnis di dunia nyata, di mana membutuhkan aset-aset fisik semacam gedung dan alat-alat produksi, di dunia maya dikenal istilah virtualisasi yang memungkinkan seseorang untuk memulai bisnisnya dengan perangkat sederhana dan dapat menjangkau seluruh calon pelanggan di dunia. Di dalam dunia maya, seorang pelanggan hanya berhadapan dengan sebuah situs internet sebagai sebuah perusahaan atau bisnis to consumer. Demikian pula relasi antara berbagai perusahaan yang ingin saling bekerja sama bisnis to bisnis. Dalam menjalin hubungan ini, proses yang terjadi lebih pada transaksi adalah pertukaran data dan informasi secara virtual tanpa kehadiran fisik antara pihak-pihak atau individu yang melakukan transaksi. Dengan kata lain, bisnis dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja selama 24 jam per hari dan 7 hari seminggu secara online dan real time. Molecularization menjadi molekul kecil. Organisasi yang akan bertahan dalam era ekonomi digital adalah yang berhasil menerapkan bentuk molekul. Bentuk molekul merupakan suatu sistem di mana organisasi dapat dengan mudah beradaptasi dengan setiap perusahaan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan. Seperti diketahui, pada masa ini mayoritas organisasi
dikelola dengan menggunakan konsep struktur hierarkis atau yang lebih maju lagi, struktur matriks. Kedua konsep ini sangat rentan terhadap perubahan sehingga akan memperlambat gerak perusahaan dalam menyesuaikan diri dengan perkembangan pasar. Satu hal yang harus diingat adalah bahwa terjun ke dunia maya berarti berhadapan head to head dengan perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Perilaku mereka setiap hari akan sangat mempengaruhi struktur pasar dan industri terkait yang seringkali akan merubah berbagai kondisi. Hal ini tentu saja merupakan manifestasi dari persaingan bebas dan ketat yang terjadi di samping merupakan strategi untuk memenangkan rivalitas. Dengan kata lain, perubahan merupakan proses wajar yang harus dilakukan oleh perusahaan. Charles Darwin mengatakan bahwa bangsa yang akan bertahan bukanlah bangsa yang paling besar atau paling kuat, melainkan yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Integration. Tidak ada perusahaan yang dapat bekerja sendiri tanpa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Demikian salah satu prasyarat untuk dapat berhasil di dunia maya. Berdasarkan model bisnis yang dipilih, perusahaan terkait harus menentukan aktivitas intinya atau core activity dan menjalin kerjasama dengan institusi lain untuk membantu melaksanakan proses-proses penunjang atau supporting activities. Contoh dari pihak-pihak yang umum dijadikan sebagai rekanan adalah vendor teknologi, content partners, merchants, pemasok, supplier, dan lain sebagainya. Konsep bisnis yang ingin menguasai sumber daya sendiri dari hulu ke hilir tidak akan bertahan lama di dalam ekonomi digital. Disintermediation. Ciri khas lain dari arena ekonomi digital adalah kecenderungan berkurangnya mediator atau broker sebagai perantara terjadinya transaksi antara pemasok dan pelanggan. Contohnya mediator-mediator dalam aktivitas ekonomi adalah wholesalers, retailers, broadcasters, record companies, dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan klasik yang menggantungkan diri sebagai mediator dengan sendirinya terpaksa harus gulung tikar dengan adanya bisnis internet. Pasar bebas memungkinkan terjadinya transaksi antar individu tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain. Convergence atau penyatuan. Kunci sukses perusahaan dalam bisnis internet terletak pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengkonvergensikan 3 sektor industri, yaitu computing, communications, dan content. Komputer yang merupakan inti dari industri computing merupakan pusat syaraf pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melakukan transaksi usaha. Adapun produk industri communications yang paling relevan adalah infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagai pipa penyaluran data dan informasi dari satu tempat ke tempat lainnya. Persaingan sesungguhnya terletak pada industri konten yang merupakan jenis pelayanan atau jasa yang ditawarkan sebuah perusahaan kepada pasar di dunia maya. Ketiga hal di atas merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki dan dikuasai pemakainya untuk dapat berhasil menjalankan bisnis secara sukses. Innovation, inovasi. Aktivitas di internet adalah bisnis 24 jam. Bukan 8 jam seperti layaknya perusahaan-perusahaan di dunia nyata. Keunggulan kompetitif atau competitive advantage sangat sulit dipertahankan mengingat apa yang dilakukan seseorang atau perusahaan internet lain sangat mudah untuk ditiru. Oleh karena itulah inovasi secara cepat dan terus-menerus dibutuhkan agar sebuah perusahaan dapat bertahan. Manajemen perusahaan harus mampu menemukan cara agar para pemain kunci di dalam organisasi, yaitu manajemen dan staf, dapat selalu berinovasi seperti layaknya perusahaan-perusahaan di Silicon Valley. Konsep learning organization patut untuk dipertimbangkan dan diimplementasikan di dalam perusahaan. Globalization. Esensi dari globalisasi adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu, time and space. Pengetahuan atau knowledge sebagai sumber daya utama tidak mengenal batasan geografis
sehingga keberadaan entitas negara menjadi kurang relevan di dalam menjalankan konteks bisnis di dunia maya. Seorang kapitalis murni akan cenderung untuk melakukan bisnisnya dari sebuah tempat yang murah dan nyaman, menjual produk dan jasanya kepada masyarakat yang kaya, dan hasil keuntungannya akan ditransfer dan disimpan di bank yang paling aman dan memberikan bunga terbesar. Segmentasi market yang selama ini sering dilakukan berdasarkan batas-batas waktu dan ruang pun harus didefinisikan kembali, mengingat bahwa seluruh masyarakat telah menjadi satu di dalam dunia maya, baik komunitas produsen maupun konsumen. Ciri khas terakhir dalam ekonomi digital adalah terjadinya fenomena perubahan struktur sosial dan budaya sebagai dampak konsekuensi logis terjadinya perubahan sejumlah paradigma terkait dengan kehidupan sehari-hari. Semakin ringkasnya organisasi akan menyebabkan terjadinya pengangguran di mana-mana. Mata pencaharian para mediator, brokers menjadi hilang, para pekerja menjadi workaholic karena persaingan yang sangat ketat, pengaruh budaya barat sulit untuk dicegah karena dapat diakses bebas oleh siapa saja melalui internet, dan lain sebagainya, merupakan contoh fenomena yang terjadi di era ekonomi digital. Ketidaksiapan sebuah organisasi dalam menghadapi segala kemungkinan dampak negatif yang timbul akan berakibat buruk atau menjadi bumerang bagi kelangsungan hidup perusahaan. Demikian telah kita bahas bersama 12 karakteristik ekonomi baru. Sampai jumpa di program selanjutnya.